Okay, so today we will discuss about tips and strategies for taking the TOEIC focus on listening. Jadi hari ini kita akan membahas tips dan juga trik ya untuk skill listening, yaitu untuk tes TOEIC kalian. Nah, mungkin beberapa hal yang harus saya ingatkan adalah bahwa jumlah soal untuk listening adalah 100 question. Sama dengan untuk yang reading, yaitu juga 100 question. What make these two different is about the time. Jadi yang membedakan adalah waktunya. Yang harus diingat, waktu untuk 100 soal listening adalah 45 menit. Sementara untuk reading, 100 soal 1 jam lebih. Nah, jadi harus dipertimbangkan, harus cepat ketika mengerjakan listening. Kemudian 4 tipe soal yang akan kalian temui pada listening TOEIC adalah picture description, question and responses, short conversation, dan short talks. Jadi 4 tipe ini total 100 pertanyaan. Hari ini kita akan fokus pada question and responses. Nah, jadi pada ini ya, tanya jawab. Bentuk soalnya ada 30 soal. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan pada question dan responses bagian ini adalah part 2 of the TOEIC listening test, consists of 30 questions. Jadi bagian kedua dari tes listening, mendengarkan. Total ada 30 pertanyaan. Or statements, atau 30 pernyataan. Each question or statement is followed by 3 possible responses. Jadi pilihan jawabannya hanya ada 3. Yang harus dipilih salah satu dari 3 itu. Everything is spoken. Jadi semuanya kalian dengarkan. Nggak ada yang ditulis dalam lembaran. The question or statement are things you might hear in a conversation among colleagues, customers, clients, friends, or relatives. Jadi nanti mungkin topiknya yang akan kalian temui dari part 2 ini, question responses adalah percakapan antara kolega, pembeli, klien, antar teman atau antar kerabat ya, relatives. Kemudian, questions might be request for information or for assistance. And statements might be about needs, plans, or feelings. Nah, jadi selain tadi topiknya tentang kolega, customer, client, friends, atau relatives, di sini nanti mungkin pernyataan atau pertanyaannya adalah info mengenai ini beberapa hal ini. Informasi, assistance, jadi panduan ya, statements tentang needs, plans, atau feeling, kebutuhan, rencana, atau ya perasaan ya, atau apa yang dirasakan. Jadi ini beberapa hal catatan untuk bagian kedua, yaitu listening yang question responses. Berikutnya adalah, in order to correctly choose responses to part 2 questions and statements, you must be able to, jadi beberapa hal yang harus diperhatikan adalah, adik-adik harus bisa membedakan between question and statement. Jadi kapan yang kalian dengar itu bentuknya adalah pernyataan atau pertanyaan. Nah, jadi harus bisa membedakan. Ketika dia pernyataan, apakah dia butuh dijawab atau direspon atau tidak. Nah, ketika pertanyaan, jelas dia butuh jawaban. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Jadi bentuk-bentuk pertanyaan atau pernyataan yang dimaksudkan untuk bertanya. Kemudian, the second thing, understand the content of a line of conversation. Jadi nanti yang akan adik-adik dengarkan adalah hanya satu bagian dari percakapan utuh. Nah, jadi harus tahu maknanya atau apa yang dimaksud. Nah, dari hanya satu baris yang diambil dari percakapan utuh tadi. Kemudian, distinguish between correct and incorrect conversational responses. Nah, ini kaitannya dengan tadi.
Apakah yang adik-adik dengar itu pernyataan yang butuh respon atau pertanyaan yang butuh jawaban iya tidak atau information answer? Nah, jadi ini yang akan kita pelajari. Harus bisa membedakan jenis-jenis pertanyaan dan jawabannya. Oke, nah ini adalah beberapa jenis pertanyaan ya. Jadi question or statement types will include the following. Pada bagian kedua ini, question atau responses dan responses, yang akan adik-adik dengarkan adalah information question. Jadi di sini menanyakan tentang informasi. Contohnya, where is your office? Di mana kantormu? Kemudian yes no question, yaitu iya atau tidak. Jadi jawabannya kalau enggak iya, ya tidak. Has the meeting started yet? Apakah meetingnya sudah dimulai? Bisa jadi iya, sudah dimulai, atau belum atau tidak, belum dimulai. Kemudian embedded question, yaitu pertanyaan di dalam pertanyaan ya. Can you tell me? Can you tell me? Bisakah kamu beritahu aku? Beritahu apa? What time it is? Jam berapa ini? Nah, jadi ada dua pertanyaan, tapi dia dalam satu kalimat ya. Nah, jadi satu kalimat yang di dalamnya ada dua pertanyaan, dua bentuk kalimat tanya. Kemudian polite request. Could you open the door for me? Nah, jadi bentuk pertanyaan sopan. Atau tag question. You work in this building, don't you? Jadi mungkin sudah pernah belajar ya, yaitu kata tanya yang berakhiran kan. Kamu kerja di gedung ini kan? Nah, kamu sudah makan kan? Nah, jadi semua yang berakhiran kan ini loh, yang disebut sebagai tag questions. Berikutnya adalah statements. It is cold in here. Jadi sebuah pernyataan, tapi dia butuh respons. Misalnya, dingin ya di sini? Iya, dingin. Bener dingin. Atau tidak, nggak dingin kok. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah beberapa jenis pertanyaan atau pernyataan yang butuh respons. Jadi yang harus adik-adik pilih adalah respons apa yang tepat untuk pertanyaan atau pernyataan yang adik-adik dengar. Oke, sekarang kita awali kenalan dengan tipe yang pertama, yaitu question and statement types. Di sini ada yang pertama adalah information question. Jadi biasanya information question, ini also called WH question ya. Mungkin adik-adik kenalnya WH question. What, who, whose, where, atau how. Nah, these are the questions that begin with question words or phrases. Jadi dimulai dengan kata tanya, such as, misalnya, who, whose, what, when, where, which, why, and how. Each different question word asks for a different type of information. Jadi jawabannya tergantung kata tanya yang dipakai. Kalau who berarti jawabannya person, orang. Nah, bisa dilihat di sini ya. Orang, untuk who. Kemudian kalau whose berarti kepemilikan. Whose berarti kepemilikan. Whose car is this? Punya siapa mobil ini? It is Mrs. Park. Ini punyanya Bu Park. What did you buy? What untuk menanyakan thing atau benda. Jadi kalau ada yang pertanyaan, what did you buy? Apa yang kamu beli? Maka apa yang dibeli bendanya? A new computer. Komputer baru. What juga bisa untuk menanyakan activity atau apa yang dilakukan. What did they do last night? Jadi ada kata what. Untuk menanyakan activity, maka ada kata do. Ya, karena menunjukkan apa yang dilakukan. Apa yang kamu lakukan semalam? They had dinner at a restaurant. Mereka lagi makan malam di restoran. This one. When atau what time? Jelas ya. When, kapan. Time, menanyakan waktu. Nah, what time did they arrive? Jam berapa mereka datang? Last night. Late last night. Kemudian where? Jelas ya, ini di mana artinya, maka dia menanyakan location. Where is your office?
on the third floor. Di lantai 3. Which menanyakan choice atau pilihan. Artinya yang mana. Nah, dalam bahasa Indonesia. Which desk do you want? Jadi meja yang mana yang kamu inginkan? I will take the one by the window. Saya milih itu yang dekat jendela. Kemudian why, untuk reason. Jelas ya, why itu mengapa atau kenapa, maka dia untuk menanyakan alasan. Why was he late? His car broke down. Kenapa dia telat? Mobilnya rusak. Kemudian how, untuk menanyakan manner atau method. Bagaimana? Berarti cara ya. How do you get to work? Bagaimana kamu bekerja? By bus, usually. Naik bis biasanya. Nah, jadi caranya, how. Kemudian how followed by many. Jadi how many menanyakan quantity. How much juga quantity. Jadi jumlah ya. Berapa banyak? Many dan much. Maka sebutkan jumlahnya. 3, 4, 5, atau tidak terlalu banyak, hanya beberapa. How many? Kemudian how often? How often itu menanyakan keseringan atau frekuensi. Artinya adalah seberapa sering. Do you get paid? Seberapa sering kamu dibayar atau berapa kali kamu nerima bayaran? Keseringan. Every 2 weeks, setiap 2 bulan sekali. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh WH question. Jadi information question atau WH question di mana jawabannya tergantung kata tanya yang dipakai. Who, whose, atau how. Ya, bisa dicermati kembali ya. Berikutnya kita ke yes, no question. Jadi nanti jawaban pertanyaan ini kalau nggak yes, ya no. In part 2, some of the question will be yes, no question. Yes, no question begin with auxiliary verbs. Jadi diawali kata kerja bantu, such as. Misalnya, is, are, was, were, do, does, did, have, has, or will. Nah, jadi ini beberapa kata ini. They might also begin with negative forms of auxiliary. Jadi bisa juga dia berupa bentuk negatifnya. Biasanya tambahnya adalah not atau bisa disingkat. Was not menjadi wasn't. Did not menjadi didn't or won't, will not. Nah, jadi bisa diawali bentuk positif dari auxiliary verb atau bentuk negatifnya. Yang artinya nanti apakah. Jawabannya kalau nggak yes, ya no. The correct response usually begin with yes or no. But watch out, sometimes the response will be a direct answer to the question without yes or no. Jadi biasanya kalau ada kata tanya yang diawali oleh ini auxiliary, jawabannya diawali oleh kalau enggak yes, ya no. Tapi hati-hati, terkadang ada juga jawabannya berupa langsung ke intinya. Nah, kita lihat bisa dicermati. Is this your desk? Apakah ini mejamu? Yes. Atau no. Nah, are you going out for lunch? Yes. Atau no. Weren't you out of town last week? Yes. Atau no. Nah, jadi jawabannya yes atau no ketika diawali oleh auxiliary verb tadi, is or. Nah, ini yang bentuk negatif. Weren't you? Apakah kamu tidak? Nah, ya atau tidak jawabannya. Was diawali was atau do atau doesn't. Nah, jadi bentuk positif atau negatif dari kata kerja bantu tadi. Ini semua pertanyaannya artinya apakah? Jadi jawabannya iya atau tidak. Nah, ini ada beberapa contoh di mana jawabannya diawali auxiliary. Have you finished the report? Apakah kamu sudah menyelesaikan report? Jawabannya iya, sudah atau tidak, belum. Tapi di sini nggak langsung, nggak diawali yes no ya, tapi langsung ke intinya. I finished it last night. Saya sudah menyelesaikannya semalam, berarti yes. Not yet,
but I'll finish it soon. Not yet, belum, tapi saya akan segera menyelesaikannya. It means no. Nah, jadi ada yang tidak diawali yes, no, tapi umumnya diawali yes, no. Yang tidak diawali yes, no, dia langsung ke inti jawabannya. Hasn't John left for vacation yet? He left last night. It means yes, dia sudah berangkat semalam. He's leaving tomorrow. Belum berangkat. Baru akan berangkat besok. Nah, this one. Jadi dicermati, harus bisa membedakan. Dari contohnya tidak terlalu panjang ya, jawaban pertanyaan dan jawabannya. Jadi pelan-pelan dengan berlatih saya rasa bisa. Will you be at the staff meeting tomorrow? Akankah kamu ada di pertemuan staff besok? I plan to be. It means yes. No, I have another commitment. Enggak, saya ada janji lain. Nah, jadi ini beberapa catatan auxiliary verb yang bisa yang biasanya sebagai penanda awalan untuk yang yes no question ini. Kalau ada auxiliary ini, kata kerja bantu ini, baik dalam bentuk positif atau negatif, maka cermati jawaban yang ada yes atau no-nya. Nah, atau fokus ke inti jawaban. Yes no question, bagian kedua. Berikutnya adalah embedded question. Some yes, no question contain embedded question. A question within a question. Jadi pertanyaan di dalam sebuah kalimat tanya. Karena itu saya sampaikan tadi ada 2 pertanyaan dalam satu kalimat. For example, can you tell me where the meeting is? Bisakah kamu beritahu aku? Di mana tempat meetingnya? Atau do you know? Apakah kamu tahu? Sudah pertanyaan. When he arrived, kapan dia akan datang? Atau kapan dia datang tadi? Nah, jadi 2 pertanyaan dalam satu kalimat. Embedded question. This type of question begin with a yes-no question, but contains an embedded question in subject-verb order. Although the first part of the question could be answered with yes or no, the answer to be embedded question is what the speaker really asks for. The correct response must answer that part of the question. Jadi meskipun diawali do you, can you, ini kan seperti tadi ya, auxiliary verb, tapi hati-hati. Kalau ada pertanyaan lagi setelahnya, maka fokus adalah pertanyaan inti tadi. Seperti di sini ya, kita lihat ada beberapa contoh. Do you think it will rain today? Jadi apakah kamu berpikir hari ini akan hujan? Jadi yang ditanya bukan do you think, tapi will it rain today? Akankah hujan hari ini? Yes, it probably will. Atau no, there is not a cloud in the sky. Karena nggak ada mendung di langit. Ya, jadi fokusnya adalah bukan pada do you think, tapi will rain today? Oke, jadi dan beberapa contoh lain ini. Do you remember? Yang ditanyakan bukan yes, I remember atau no, I do not remember, but how many people were at the meeting? Ada berapa orangnya? Nah, I think about 25. Jadi how many fokusnya? No, I don't remember at all. Nah, jadi ini 2 kemungkinan jawaban. Bisa jadi fokusnya adalah pada how many tadi, atau nggak ingat jumlahnya, maka no, I don't remember at all. Oke, jadi ini ya untuk embedded question. Yang pertama adalah tadi WH question atau information question. Berikutnya adalah yes no question, dan yang ketiga embedded question. Yang keempat adalah polite request. Polite request are another type of yes no question. Although they are structured like yes no question, they usually aren't answered with yes or no. Instead, the responses contain polite phrases such as, of course, Stanley, I'd be glad to, I'd be happy to, I'm sorry, or I wish I could. Jadi dia tipenya memang seperti yes no question karena diawali oleh auxiliary. Meskipun susunannya nggak sama ya. Nah, jadi harus dicermati kembali.
Karena itu di sini jawabannya biasanya ada frasa of course, tentu, Stanley, dan beberapa frasa lain lagi. This one. Or I wish I could. Responses may consist of or include an explanation of when or how the request will be met, or an excuse for not fulfilling the request. The request, I mean. Nah, jadi bisa jadi kalau yes, kapan itu akan dilakukan. Kalau no, berarti ada alasan kenapa kok menolak. Nah, karena dia request ya. Can you copy this document for me? Yang pertama, bisakah kamu mengcopy dokumen ini untukku? Nah, ini adalah permintaan ya. Of course, I'll do it right now. Tentu saja akan dilakukan sekarang. I'm sorry, maaf, I'm busy right now. This one adalah excuse-nya, alasannya ya, reason-nya, kenapa nggak bisa. I'm sorry means no, I can't. Berikutnya adalah, will you call me? This one, when your meeting is over. Jadi bisakah nanti manggil aku kalau meetingmu sudah selesai? I'll be glad to. It means okay, I will do that. Atau I'm sorry, but I'm not sure if I can. Jadi maaf, saya nggak yakin bisa manggil. Nah, jadi dua jawaban ini. Yang satu menyimpan makna yes, yang satu no, I can't. I'm sorry, biasanya penandanya negatif ya jawabannya. Could you put these letters in the email for me? Bisakah kamu naruh surat ini di the mail ya, pada kotak surat ya untukku? I'll to be happy too. I'm going by the post office now. Ya, saya bisa dengan senang hati. Saya akan ke post office sekarang, kantor pos sekarang. I wish I could. It means I'm sorry. Saya harap saya bisa, but I don't have time. Tapi saya nggak punya waktu. Atau bentuk pertanyaan lain, contoh lainnya, would you show me how to use this machine? Bisa bantu saya? Bagaimana cara pakai mesin ini? Yes, Stanley. Tentu saja. It is very easy to use. Ini mudah kok. I'm busy right now, but I can show you later. Maaf, sekarang nggak bisa, tapi mungkin nanti bisa. Nah, jadi ini kemungkinan jawaban yang sesuai. Dicari saja mana yang sesuai. Pertama, kenal dengan bentuk-bentuknya tadi, yaitu ada yang information, ada yang WH question, ada yang embedded, dan request ini. Berikutnya adalah question with or. Nah, ini tambahan ya. Jadi ada pertanyaan yang menggunakan kata or. Biasanya pilihan ya yang pakai or ini. Just like simple yes no question, question with or begin with auxiliary verbs. However, this question cannot be answered with yes or no. A question with or is about a choice. Jadi tentang pilihan. And the response must indicate the speaker's choice. Jadi harus nanti jawabannya menunjukkan pilihan mana yang dipilih dari kata sebelum dan sesudah or. Kita lihat contohnya. Kita cermati satu aja. Are you traveling by train or by bus? Nah, ini pertanyaannya by train or by bus. Jadi pakai apa? Kereta atau bis? We are leaving tonight on the 10 o'clock train. Jadi pakainya jelas kereta ya, kereta jam 10 malam ini. Berarti milih yang kereta. Do you prefer coffee or tea? Milih mana? Kopi atau tea? Maka harus ada pilihannya. Neither, I'll just have some water. Jadi nggak milih yang manapun. Nggak kedua-duanya kalau ini. Saya hanya akan minum air putih aja. Ini juga bagian dari pilihan ya, nggak milih dua-duanya. Berikutnya, I'll do it. Saya akan melakukannya. Will you make the call or shall I? Jadi yang mau telepon siapa? Kamu atau saya? I'll do it. Saya aja.
Kemudian, would you like to sit here? Here, this one. Or by the window. Jadi location ya. I think by the window is more comfortable. Jadi dia milih by the window. Dipilih yang salah satu dari yang kalian dengar. Do you work the day shift or the night? Jadi milih shift siang, the day, atau malam. I work nights until 11 p.m. Nah, jadi dia kerjanya di salah satu waktu ini, yaitu night, malamnya. This one. Jadi kalau ada or, maka harus ada indikasi memilih salah satu atau tidak memilih kedua-duanya. Jadi contoh yang ini tadi ya, yang pakai neither, yang nggak milih dua-duanya. Cukup jelas, saya rasa, untuk penggunaan or. Berikutnya adalah tag question. Jadi yang artinya kan tadi. Tag question are like yes, no question, but the yes or no option is at the end of the sentence. In tag question, an auxiliary verb and a pronoun are attached to the end of statement. Jadi pronounnya dan auxiliary-nya diletakkan di belakang yang menyimpan makna kan tadi loh. Auxiliary dan pronoun ini loh yang menyimpan makna kan. Sudah makan kan? Sudah datang kan? Sudah capek kan? Nah, jadi kan ini loh. Dia gabungan dari kata kerja bantu dan pronoun. If the statement is affirmative, the tag will be negative. Nah, ini lawan katanya ya. Mungkin dulu masih ingat, sudah pernah belajar tag question ini. Jadi kalau pernyataannya positif, maka setelah koma yang menyimpan makna kan, itu negatif. Kalau yang awalnya negatif, maka sebaliknya, tag question-nya afirmatif atau positif. Nah, jadi poin ini. This one. The responses for this can be either yes, no, or something addressing the statement. Nah, jadi jawabannya bisa yes atau no, atau hal lain yang merujuk ke jawaban yang dibutuhkan. Kita lihat. This one, oh no. Let's choose different color. How about this one? You work in this building, don't you? Nah, jadi ini pertanyaannya adalah, kamu kerja di bangunan ini kan? Nah, masih ingat ya? Yang di bold ini adalah kata kerja bantu diikuti pronoun. Nah, kata kerja bantu dan pronoun ini dia berlawanan dengan statementnya. Maksudnya berlawanan adalah ketika statementnya positif, you work in this building. Dia positif. Maka tag question-nya negatif. Kata kerja bantu diikuti pronoun. Kamu kerja di gedung ini kan? Ya, my office is on the third floor. Ya, saya kerja di sini. Di gedung ketiga atau lantai 3. John isn't your boss. Perhatikan, isn't dia adalah negatif. Maka tagnya positif. Is he? Bukan isn't he, tapi is he, karena di sini sudah isn't. John itu bukan bosmu kan? No, but we work in the same department. Bukan, dia bukan bosku, tapi kami kerja di departemen yang sama. Kemudian, you will be at the party. Will be, dia positif, maka tag question-nya negatif. Won't you? Dia dari kependekan dari will, not you. Nah, menjadi won't you. Kamu akan datang ke pesta itu kan? I will, if I don't have to work tonight. Saya akan datang kalau hari ini nggak kerja atau malam ini nggak kerja. Mary wasn't. Di sini wasn't, maka di sini was she. Jadi kalau di sini negatif, tagnya positif. Kalau tagnya positif, has, work, maka menjadi hasn't he? Jim has worked here quite long time, hasn't he? Jim itu sudah bekerja di sini lama banget, kan? Nah, he has, ya, dia, and he knows the company well, dan dia tahu banget tentang perusahaan ini. Oke, jadi ini beberapa penggunaan tag question yang maknanya kan.
Ingat-ingat ya. Berikutnya adalah question responses, tapi dia bentuknya pernyataan yang butuh jawaban atau respons. In addition to question, you will hear some statements in part 2 of the listening test. A statement may be about an opinion or a problem. The response may agree or disagree with an opinion or suggest a solution to a problem. Jadi dia pernyataan tentang pendapat atau sebuah masalah. Responsnya bisa aja menyetujui pernyataan tadi atau enggak setuju. Atau sebuah saran, solusi kalau enggak setuju. Nah, kita lihat contohnya ya. Let's see the examples. That movie was really funny. Filmnya lucu ya. Bisa bilang iya lucu. Atau enggak lucu. Atau enggak lucu, mungkin kamu bisa lihat film ini loh lucu. Nah, jadi bisa yes, bisa no, atau suggestion. I know, I couldn't stop laughing. Jadi dia agree. Iya, saya lo nggak bisa berhenti tertawa. Ini agree. Sam is very hard worker. Sam itu pekerja keras. He is, iya, he deserve a rise. Dia pantas dapat pujian atau mungkin kenaikan pangkat gitu ya. I don't understand how to use the fax machine. Saya nggak tahu bagaimana cara pakai mesin ini. I would be happy to explain it to you. Dengan senang hati, mari tak bantu. Nah, jadi respons dari opini, pernyataan ini. The printer has run out of paper. Printernya kehabisan kertas. There is more paper in the supply closet. Nah, jadi ini saran ya. Masih ada banyak di tempat persediaan. Nah, jadi bisa kalau mau ngambil mengandung saran itu. Oke, jadi ini untuk yang bagian listening yang terakhir. Setelah tadi adalah information question ya. Berikutnya yes no question. Kemudian embedded question, jadi pertanyaan di dalam pertanyaan. Berikutnya polite request, jadi berupa permintaan. Berikutnya adalah question dengan or yang menyatakan pilihan. Question tag yang menyimpan makna kan di akhirnya tadi. Dan statement, jadi pernyataan di mana dia butuh respons, respon iya, respon tidak, atau saran dari statement itu. Oke, dan nanti selain kalian harus kenal dengan tipe-tipe pertanyaan dan juga jawaban ini tadi, kalian juga harus ingat bahwa pada bagian ini, part kedua dari listening setelah picture description ya, berikutnya question responses ini, maka kalian nggak akan dapat hal yang tertulis di sini. Untuk percakapannya, bagian dari dialog, kalian akan mendengarkan. Dan pilihan jawabannya yang ada 3 tadi juga kalian dengar, tidak tertulis. Oke, jadi ini contohnya. You will hear, good morning John, how are you? Jadi respon dari how are you ini apa? You will also hear, 3 ini, I'm fine, thank you. Atau I'm in the living room. Atau my name is John, namaku John. Kira-kira yang tepat kalau how are you adalah I'm fine, thank you. This one. Oke, jadi semoga bermanfaat ya. Jenis-jenis dari pertanyaan dan jawaban atau ada pernyataan yang butuh jawaban. Kemudian yang harus diingat bahwa untuk bagian ini kalian akan mendengar dialog dan juga pilihan jawabannya. Tidak ada yang ditulis, semuanya berbentuk audio. Good luck for your text and feel free to ask. Thank you all. Wassalamualaikum.